Baik, jadi hari ini kita membicarakan, apa namanya, satu suatu bagian, dalam mata kuliah ini, yaitu peluang, ya. Kemudian, ya ini sebenarnya materi yang sama dengan yang ada di OASE kalau ini silakan kalian cek, tapi namanya aja saya ganti dengan peluang, kejadian, dan ruang sampel ya, biar bersesuaian dengan materi hari ini. Tapi sebenarnya ini 3 hal yang bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam ini ya, dalam membicarakan peluang itu sebenarnya, di berhubungan. Oke, di sini kita akan bicarakan apa itu ruang sampel, ya, kemudian apa itu kejadian atau, event, ya. Kemudian, peluang suatu kejadian dan komplement dari suatu kejadian seperti apa. Kemudian ada nanti yang disebut dengan kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas, ya. Kemudian ada peluang bersyarat, gitu. Nah, sebenarnya materi ini, eee, kalian mungkin sudah dapatkan pada saat di apa namanya, di sekolah menengah atas atau yang sederajat dengan itu gitu ya, dalam materi peluang ya, dan kecil. Oke. Nah, tentu kita pernah mendengar misalnya seperti ini ya, mmm, orang mengatakan bahwa peluang untuk ujian besok adalah 50% gitu misalnya, atau peluang bahwa suatu kandidat A misalnya memenangkan pemilu adalah 80%. Nah, bagaimana kita mendefinisikan apa itu peluang? Nah, tentu ini menjadi hal yang tidak mudah sebenarnya bagaimana orang itu memberikan angka-angka ini, misalnya 50% atau setengah, 80% atau 0,8 gitu ya. Dan, eee, kita akan membicarakan beberapa konsep yang relevan dengan peluang ini gitu ya. Peluang ini memberikan peran penting ya, probability itu peran peran yang sangat penting yang menjadi dasar karena ini memberikan, apa namanya, mengakomodasi efek ya, randomness ya atau keacakan dalam suatu suatu, apa namanya, eksperimen misalnya nanti ya. Jadi kita perlu memodelkan itu gitu sebenarnya, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita melakukan suatu percobaan tidak mungkin subjek itu akan sama persis kan, kita ada perubahan, ada perbedaan, ada variasi, kemudian ada juga, kemungkinan atau bahwa yang satu yang lain itu tidak akan sama persis pastinya gitu ya. Jadi ada juga misalnya kita ingin mengetahui yang A lebih lebih misalnya lebih sehat daripada B gitu atau apa gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita, kita pelajari dengan memahami konsep peluang ini, oke. Eee, ya ini adalah definisi peluang seperti apa. Jadi di sini saya lupa, suatu kejadian peluang, di definisi peluang, peluang. Suatu kejadian atau event adalah, ukuran numerik ya, ukuran numerik dari suatu kemungkinan atau derajat prediksi dari suatu kejadian akan terjadi atau predictability dari suatu kejadian ya, akan terjadi gitu. Jadi di sini, kita bisa highlight atau saya sorot di sini ukuran numerik dari kemungkinan, atau derajat, prediksi ya. Kemudian eksperimen adalah suatu hasil dari aktivitas dengan hasil yang bisa kita amati. Ya, jadi aktivitas hasil dari aktivitas yang bisa kita amati ya. Misalnya contoh yang paling sering dibicarakan dalam peluang adalah misalnya pelemparan koin gitu ya, atau mata uang logam itu, atau mengambil dadu misalnya ya, mengambil
bola atau mengambil kelereng, mengambil kartu, dan lain-lain. Nah, percobaan-percobaan ini sifatnya sederhana ya, tapi di situ kita bisa mendapatkan informasi tentang peluang, gitu ya. Peluang kejadian A diketahui B, gitu ya. Nanti kalau kita bicarakan kejadian bersyarat atau peluang A dan peluang B itu kira-kira apakah saling bebas misalnya, gitu ya. Dan hal-hal lain yang bisa kita cari. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan pelajari peluang kita bisa tahu suatu kejadian yang tidak bisa kita prediksi kira-kira begini gitu ya, bukan tidak bisa diprediksi, maksudnya suatu kejadian yang kita modelkan dengan, apa namanya, yang mengakomodasi keacakan atau randomness gitu. Jadi, dalam dunia finansial misalnya, ya kalian pernah mendengar bahwa harga saham akan, naik atau turun itu bisa diprediksi misalnya, meskipun tidak akan sama persis pas, tapi menggunakan teknik-teknik tertentu ya, kita bisa memprediksi naik atau turun. Masalah terjadi dan tidak itu kan kita tidak tahu, karena namanya juga prediksi ya. Tapi setidaknya kita mempunyai suatu suatu langkah yang bisa dipertanggungjawabkan untuk atau suatu metode yang sifatnya ilmiah. Dan ini kalian juga akan terapkan sebenarnya dalam suatu analisis. Ya analisis sewaktu nanti kalian melakukan suatu percobaan, melakukan suatu desain dari suatu percobaan gitu ya. Melakukan analisis apakah, misalnya suatu ekstrak tertentu mengandung zat yang bisa menurunkan kolesterol barangkali atau menurunkan gula darah atau apa gitu ya. Di situ kita melakukan nanti apa yang disebut dengan uji hipotesis dan menganggap bahwa sampel kita yang kita teliti di lab ya, di lab misalkan itu ya, berasal dari misalnya suatu populasi tertentu ya, yang memiliki suatu yang disebut dengan distribusi peluang gitu. Nah, itu dah mulai itu digunakan untuk mengakomodasi, randomness ini, salah satunya nanti. Dimodelkan randomness keacakan ini dimodelkan, karena, kita ingin memodelkan ketidakpastian, gitu sebenarnya, ya. Itu nanti pada bagian akhir kuliah ini. Nah, ini contoh yang sering digunakan, jadi, eee, kalau mempelajari peluang kok banyak contoh melempar dadu, melempar ini, sepertinya judi gitu ya, karena memang awalnya orang ingin tahu ya, awalnya memang banyak digunakan dalam dalam apa namanya, mungkin pada zaman dulu abad-abad, di Eropa terutama ya, abad pertengahan atau apa gitu ya, mungkin banyak orang yang gambling atau gambler, seorang gambler ingin mencari ini, berapa sih kemungkinan saya menang atau apa gitu ya. Tetapi menurut saya itu bukan ya kita bisa melihat dari sisi positif atau negatif. Dari sisi positifnya itu berhubungan dengan, randomness tadi ya, probability atau peluang ya, dan itu terjadi dalam kehidupan sekarang kan, maksudnya dalam investasi saham apa gitu ya, yang lain gitu, itu kan memerlukan pengetahuan tentang konsep peluang sebenarnya gitu. Atau kejadian misalnya asuransi ya, jadi ada suatu kejadian ekstrim misalnya suatu perusahaan asuransi akan membayarkan klaim terhadap, sejumlah pihak yang kena, misalnya musibah atau apa gitu ya, karena kejadian alam, kejadian lain mungkin yang masuk dalam hitungan harus, apa namanya, perusahaan tersebut bayar gitu. Dia melibatkan semua konsep peluang sebenarnya secara implisit gitu, tapi kebanyakan orang tidak mungkin tidak tahu di dalamnya seperti apa, hitung-hitungan matematisnya seperti apa. Nah, itu ilustrasi yang aplikasi umum ya. Jadi ini saya memberikan tadi contoh mengambil kartu dari setumpukan kartu kartu remi tadi ya, yang sering kita ini. Oke. Nah, ketika kita membicarakan eksperimen tadi akan lebih mudah apabila kita bisa menghubungkan ini dengan suatu konsep himpunan sebenarnya ya. Nah, konsep himpunan ini suatu yang sepertinya sangat jelas, tapi kalau dipelajari lebih dalam itu sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Tapi kita di sini tidak membicarakan terlalu jauh, jadi kita cukup terima bahwa himpunan adalah sesuatu koleksi kan gitu ya kalau kita ingat, eee, mata kuliah ilmu dasar Farma.
kemarin, matematika ya, bahwa himpunan adalah suatu koleksi objek ya, benda apapun itu yang well defined kan gitu ya, didefinisikan dengan baik lah tanda petik gitu, yang semua orang bisa memahami, semua orang paham bahwa objeknya sama gitu. Jadi tidak muncul ambigu ya, dan lain-lain gitu ya. Saya tidak bahas itu lagi, tapi seperti itu konsep himpunan yang kita gunakan adalah kumpulan objek sekarang ya, dari suatu ini. Nah, lebih spesifik lagi, kita akan bicarakan himpunan ini dalam konteks, himpunan dari semua hasil yang kita sebut sebagai ruang sampel nanti atau sample space, ya, sample space. Nah, saya berikan contoh, eee, S1 dan S2 itu adalah ruang sampel dari percobaan melemparkan koin atau mata uang, ya, melemparkan ini, koin, dan mengambil satu kartu dari sudut remi misalnya. Jadi S1 berhubungan dengan pelemparan koin, mata uang, dan, S2 itu berhubungan dengan pengambilan kartu, ya. Jadi, kita bisa buat himpunan, jadi karena koin itu hanya ada 2 sisi, kan gitu ya, 2 sisi. Jadi, sisi muka dan belakang katakanlah begitu ya. Eee, yang muka itu kita bisa sebut dengan yang ada nominal angka rupiahnya barangkali gitu ya. Yang belakang yang mungkin ada lambang Garuda Pancasila barangkali seperti itu, ya. Jadi muka dan belakang atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan head dan tail gitu biasanya, ya. Kemudian kalau kita mengambil, satu kartu dari eee, ya mengambil kartu dari satu bukan kartu dari kartu remi barangkali kita akan peroleh ini. Jadi as, hati ya, apa namanya, scripting atau apa istilahnya orang menyebut ini diamond atau apa istilah baru. Jadi kita akan melihat ini sebanyak ada 52 kan gitu ya, di 52. Oke, sebentar. Jadi 52, oke jadi ini 52 hasil yang bisa apa namanya, kita catat kemudian, dimasukkan dalam himpunan S2 ini kan gitu ya. Jadi S1 muka atau head, ini ada tail, ada, bagian, ekor tadi ya kalau kita nyatakan. Head, oke, head dan tail ya. Bentar dulu ya. Oke, ya ini head, biasanya disebut head tadi. Head atau, muka, entar dulu kok mau dia. Head, kemudian yang belakang ini disebut dengan T atau tail biasanya dalam bahasa Inggris ya. Dan ini kita tahu ada sebanyak 13, ini 13, ini juga 13 ya.
Ya, 13. Oke, ini 13, yang terakhir juga 13. 13 ya. Oke, jadi ya ini ada 13. Oke, jadi ada total 52 kan gitu ya. Nah, hasil yang mungkin gitu ya. Jadi kalau ini 2 saja, di sini ada 13 dari apa namanya, ruang sampel yang isi elemen-elemennya ini ada 13, 52 ini, hanya 2. Nah, suatu kejadian atau event itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, ya. Himpunan bagian dari ruang sampel, jadi kita katakan bahwa suatu kejadian itu terjadi apabila hasil dari suatu percobaan adalah anggota dari A. Jadi kalau A itu adalah, kejadian. Sebagai contoh, misalnya kartu remi berwarna putih ya, jadi di sini saya asumsikan hanya ada 2 kartu warna hitam dan putih ya, gitu ya. Ini tetap jumlahnya 13 tapi hanya ada hitam dan putih, gitu misalnya. Eee, ya kita katakan bahwa kejadian sekali lagi adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kartu remi yang berwarna putih, ya pastinya terdiri dari 2 bagian ini ya, kita bagi, kan hanya ada hitam dan putih, berarti ada 2 ini, yang putih dan, yang hitam kan gitu, yang hitam ada. Yang hitam sebanyak 26, yang putih juga sebanyak 26. Jadi ini akan ada sebanyak 26, 26 gitu ya. Jadi ini ada sebanyak nanti 20. Bentar ini agak sedikit ini mouse-nya, entar dulu. Ini 26. Oke. Nah, kalau tadi kita bicarakan kejadian sebagai elemen dari ruang sampel ya, tentu saja ruang sampel bisa jadi, eee, hanya terdiri dari misalnya 2 gitu ya, ada 56, 52 atau berapapun ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara kejadian, bisa jadi kejadian yang kita, eee, karena merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, bisa jadi kejadian hanya memuat satu elemen saja, gitu ya. Nah, kejadian yang memuat satu elemen saja ini disebut sebagai kejadian sederhana atau simple event, ya, kejadian sederhana atau simple event. Nah, contohnya adalah, kejadian yang hanya memuat, muka saja atau belakang, gitu ya. Itu namanya kejadian sederhana atau simple event.
Oke. Nah, jadi di sini hanya muat satu saja, jadi muka saja atau, belakang saja, himpunan yang, terdiri dari satu anggota saja. Nah, bagaimana sekarang kalau tadi kita melihat, suatu kejadian, kemudian, ruang sampel gitu ya, bagaimana kita mendefinisikan peluang? Nah, salah satu cara mendefinisikan peluang adalah ini, ya, yang ada beberapa definisi peluang sebenarnya, tapi ini yang kita gunakan di mata kuliah ini. Jadi, menggunakan pendekatan klasik, jadi definisi klasik itu mengatakan, ya, bahwa, eee, kalau S adalah ruang sampel, jadi himpunan ini ya, A adalah kejadian, ini juga himpunan bagian dari ini, S, ada 3 aksioma yang mengatakan bahwa aksioma itu kebenaran umum yang disajikan tanpa dibuktikan dan secara intuitif jelas, gitu ya. Jadi untuk setiap kejadian A, peluang sebarang kejadian adalah bilangan real antara 0 dan 1. Nah, tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 0, oke. Jadi peluang bisa 0, minimum dan maksimum 1, gitu ya. Eee, jadi tidak bisa lebih dari 1 dan tidak bisa kurang dari 0, ya. Kemudian peluang, S, yaitu ruang sampel, itu sama dengan 1 dan peluang, ini himpunan kosong, jadi himpunan yang tidak mempunyai anggota ya, kalau kalian masih ingat itu 0. Nah, jika A1, A2, A3, dan AM ya, kejadian yang saling hindar. Nah, apa itu kejadian saling hindar? Jadi mereka masing-masing kejadian ini tidak bertemu ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam himpunan, seperti ini misalnya ya, kalau ini, kita namakan S, himpunan semesta atau ruang sampel dalam hal ini, ya kita bisa bagi-bagi menjadi gini misalnya ya. Oke, kalau seperti ini ada ya A1, A1, kemudian ini ada A2. Oke, ini nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan ini, bentar. Oke, ini A1 dan ini A2. Ini A2. Ini agak sedikit ini, bentar dulu. Jadi sini A1, A2, jadi, sampai AM, sini AM harusnya AM. Ini agak sedikit nge-lag ini, bentar dulu ya. Jadi di sini AM,
Ini ada AM, sorry, AM, oke ini A1, A2, A3 dan terus sampai AM. Jadi masing-masing A1, A2, A3 dan sini nanti ada AM itu tidak bertemu ya. Kalau kita iriskan itu himpunan kosong tidak ada irisannya gitu ya. Oke, maka peluang dari ini A1, A2 sampai dengan AM kalau kita jumlahkan, itu bisa kita jumlahkan karena tidak bertemu gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi, kalau kita ingat, diagram, Venn itu ya dalam dalam operasi himpunan ya, dan karena ruang sampel itu adalah himpunan, kemudian kejadian adalah juga himpunan, maka peluang itu sebenarnya nanti adalah, fungsi gitu ya, fungsi yang menugaskan masing-masing, apa namanya, suatu bilangan real ke dalam, ruang sampel ini gitu. Jadi berapa peluang ini dalam ini gitu, secara sederhana begitu. Jadi kita bisa lihat ini, karena ini tidak bertemu ya, jadi ini ada AN, jadi nanti bisa kita jumlahkan. Oke, nanti akan lebih jelas dengan ini. Jadi, nah kalau kita asumsikan semua memiliki, kesempatan yang sama untuk muncul, maka bisa kita hitung, peluang peluang dari suatu kejadian itu adalah penjumlahan tadi ya, dan kalau kita hitung semuanya ya, kita akan memperoleh peluang dari ini, peluang dari, sampel, ruang sampel S. Jadi, apabila ruang sampel S dari suatu eksperimen dapat disekat menjadi sejumlah N berhingga kejadian yang saling hindar, kalau ini tadi misalnya ya, dengan cara yang sama kita katakan ini sekarang S1, S2, S3 sampai dengan Sn, jadi dipartisi atau disekat seperti ini ya, eee, saya tidak tahu kenapa nggak bisa ini agak, eee, ya, dengan kalau kita bisa sekat seperti yang tadi ya, saya yang dimaksud sekat itu seperti ini tadi ya, sama seperti tadi. Ya, ini dengan gambar yang tidak sama persis. Jadi sekat ini tidak mesti harus ini hanya ilustrasi saja. Oke, jadi kalau ini akan lebih mudah dipahami kalau misalnya kenapa tadi peluang S1. Jadi, kalau ini ya, eee, ya suka oke, ini masih nge-lag bentar dulu ya. Oke, jadi ini bersesuaian dengan ini ya, eee
Oke, saya coba pakai yang reader yang lain aja. Entar dulu ya, saya ganti. Seperti ada masalah dengan terlalu berat nih. Entar dulu. Oke, jadi ya, mudah-mudahan tidak masalah. Oke, jadi ini semua berhubungan dengan yang, tadi ya. Jadi kalau kita sekat jadi S1 misalnya di sini, kemudian ada S2. Oke, ini sepertinya di Webex-nya berarti yang masalah ini. Ini S2 dan ini sampai SN ya. Ini S1, S2, ini SN, itu ya. Ini S3 misalnya. Oke, ini, ya, dan seterusnya ya di sini. Oke, jadi, ini, nah untuk yang tadi, ini A2 tadi yang maksud saya ini AM, A1, A2, A3 gitu tadi ya. Oke, oke. Nah, jadi kalau kita, hitung, jadi, kalau kita jumlahkan ini, jadi, karena tadi ada aksioma mengatakan satu ya, nanti kenapa satu? Jadi kalau peluang dari semua, jadi jumlah total ini dibagi totalnya kan sama dengan satu gitu sebenarnya, di sini ya maksudnya PS ini satu. Kemudian peluang dari suatu kejadian yang tidak ada pasti nol. Oke. Nah di sini kalau PS sama dengan satu jadi S-nya S besar, eee, PS itu sama dengan peluang S1 digabung S2 karena ini tidak bertemu ya, nanti ada di sini juga kan, ada dan seterusnya, seperti itu. Maka ini akan sama dengan penjumlahan dari 1 sampai N+1.
peluang dari masing-masing S1, S2 sampai dengan SN ini. Tentu saja dengan asumsi misalnya masing-masing terjadi dengan kalau ada sebanyak N gitu misalnya, maka terjadi dengan 1 dibagi N, PSI masing-masing ini, ya. Nah, ini adalah definisi klasik, ya. Jadi sekali lagi, ada definisi lain, tapi kita tidak gunakan itu di sini, ya. Oke. Nah, eee, nah, apa artinya tadi definisi klasik? Nah, dengan mengatakan tadi, saya mengatakan bahwa, asumsi klasik tadi mengatakan bahwa ada kata kesempatan yang sama untuk muncul gitu ya. Kesempatan yang sama untuk muncul ini maksudnya apa? Jadi tadi ada asumsi kemungkinan atau kesempatan yang sama muncul, equiprobable ya. Jadi peluang klasik dari suatu kejadian A adalah banyak kejadian sederhana A, kemudian kita kalikan dengan 1/n. Jadi kejadian yang hanya elemennya 1 kalikan dengan 1/n, gitu ya. Eee, jadi di sini banyak elemen dari A dan, kita hitung dulu, kemudian bagi dengan total elemen dari ruang sampel itu. Total elemen jumlah total elemen dari atau total jumlah elemen dalam, ruang sampel. Jadi hitung dulu kemudian kita bagi. Itu yang kita lakukan ya, dalam definisi ini. Misalnya himpunan hasil yang mungkin dari suatu kejadian, ditulis dengan jadi suatu himpunan hasil yang mungkin ya, apabila ada itu kita, definisikan peluang dari kejadian A sebagai PA, peluang dari A adalah banyak elemen A dibagi dengan jumlah elemen dari ruang sampel S, gitu ya. Definisi ini ya mengasumsikan ada kata tadi peluang, equiprobable ya, kemungkinan yang sama. Nah, kalau kita belajar lebih jauh, ini sebenarnya ada yang, sedikit masalah karena kita di sini mendefinisikan peluang dengan kata kemungkinan ya, yang sebenarnya kata itu hampir sama gitu ya. Ya jadi kemungkinan muncul peluang ini yang sama-sama memiliki kemungkinan muncul yang sama gitu. Nah, jadi ada kata kemungkinan muncul, ada kata peluang. Nah, tetapi karena memenuhi aksioma tadi, ya meskipun ini jadi tetap kita bisa gunakan gitu ya, masih bisa diterima. Jadi contohnya adalah peluang, yang sering kita nanti gunakan adalah peluang A adalah banyaknya elemen dalam A dibagi banyak elemen dalam S. Oke, ini yang kita gunakan. Jadi banyak elemen dalam A, kemudian kita bagi dengan banyak elemen dalam S, ya. Nah, otomatis kalau banyak elemen dalam S dibagi banyak elemen dalam S pasti 1 kan gitu ya. Jadi, itulah alasan tadi kenapa peluang ya, kalau S kita gunakan definisi N, banyaknya elemen dalam S dibagi NS kan gitu jadinya ya. Ini pasti 1 gitu ya. Demikian pula untuk peluang, suatu kejadian dengan himpunan kosong tadi, himpunan kosong kita ini, karena tidak memiliki anggota berarti 0, ya bisa kita tulis gini, N dari himpunan kosong bagi N dari S. Ini sama dengan, 0 dibagi NS ya sama dengan 0, karena NS tidak mungkin 0 gitu ya, sama dengan 0. Jadi itu alasan tadi kenapa kita berhubungan dengan yang sebelumnya, yang ini tadi, yang tadi ya, yang ini, sorry. Nah, saya ambil contoh pengambilan kartu premi ya.
Ya, misalkan kita mengambil sebuah kartu dari, kartu tumpukan kartu remi yang dalam hal ini kita asumsikan semua orang tahu bahwa jumlahnya 52, ya. Mmm, Berapa peluang muncul kartu as? Nah, kita tahu bahwa kartu as itu jumlahnya berapa? 4 ya, dan jumlah kartu sendiri adalah 52, jadi 4 dibagi 52 kan gitu ya, jumlahnya, jumlah kartu, ya. Nah, kalau tadi kita mengilustrasikan contoh kartu, tapi tadi kan warnanya cuma hitam dan putih yang tadi ya, hitam dan putih, eee, ya asnya juga ada 4 sama ya, tapi tentu saja kartu itu mungkin tidak kalian temukan ya, nyatanya gitu ya, hanya ilustrasi saja. Meskipun kartunya sama, tapi warna kartunya tidak begitu barangkali ya, tidak seperti yang kita ini. Oke, jadi, peluang A adalah 4 dibagi 52, jadi, skor 13. Oke. Contoh lain adalah misalnya bagaimana kalau kita melemparkan, 2 buah dadu, ya. Ya, berapakah peluang mendapatkan 2 dadu ini maksudnya bermata 5 gitu ya. Ini bermata 5 maksudnya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita melemparkan 2 buah dadu, nah dadu itu terdiri dari, kalau hanya satu dadu kan yang bermata 6 berarti ada 6 mata dadu yang mungkin muncul kalau kita melemparkan sebuah dadu. Kalau 2 otomatis, 6 juga berarti kalau kita lihat akan ada sebanyak 6 kali 6 ya. 6 kali 6 hasil yang mungkin dari pelemparan 2 dadu, ya kan. Jadi akan ada total sebanyak 36 ya. Eee, Banyak kemungkinan mata dadu 5 itu mata dadu 5 pada pelemparan pertama misalnya dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua adalah 1. Dari mana kita tahu ini? Ya, jadi kita bisa buat gini, apa namanya, bentuk seperti ini. Jadi kalau kita andaikan begini 1, 2, eee, oke saya ketik terlalu besar angkanya. Oke, 1 misalnya, 2 kan gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Di sini juga kita bisa bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita bisa, pasangkan ya. Jadi di sini kita bisa bentuk pasangan misalnya 1,1, 1, kan seperti ini ya, 1,2 misalnya ya. Jadi kalian bisa bentuk seperti ini buat semacam tabel untuk permudah, dan seterusnya, mudah-mudahan kalian paham mengenai yang saya maksud. Jadi 1,1 artinya dadu pertama, angkanya 1 yang matanya 1 muncul, kemudian dadu kedua, mata 1 muncul, kemudian yang berikutnya misalnya 1 atau kemungkinan berikutnya lah yang pertama mata 1, mata kedua, 2 gitu ya dan seterusnya ya. Nah di sini kalau kita lihat yang kita definisikan kejadian adalah kemungkinan dua mata dadu 5, yaitu mata dadu 5 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua, ya. Kalau seperti ini, ya, kalau kita definisikan seperti ini, maka yang bisa kita lihat di sini hanya kemungkinan satu ya, 5 dan ini.
5 gitu ya. Jadi hanya ada satu kalau saya ketik di sini ya, 5 dan 5 itu hanya ada satu kan. 5 hanya ada satu ya di sini. Kalau kita lihat antara ini kemudian tuh ya ada satu saja jadi tadi pada bagian pertama dan 5 pada lemparan kedua gitu. Oke. Nah, tidak ada kemungkinan lain lagi gitu ya. Kalau kita definisikan kejadiannya. Jadi hanya ada satu jadi 1/36 dan ini ya, di 1/36. Oke. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada sedikit permasalahan dengan definisi tadi ya. Kita ada mengatakan equally likely tadi ya, atau memiliki peluang yang sama gitu. Jadi di sini masalah yang muncul adalah apa? Peluang didefinisikan dengan peluang gitu ya. Jadi ini tentu jadi sedikit masalahnya seperti yang saya katakan tadi. Nah, tetapi terlepas dari kesulitan tersebut, intuisi kita mengatakan bahwa ketika sebuah dadu kita lemparkan atau sebuah kartu remi kita kocok dari suatu uh, sekumpulan kartu remi, ya maka terdapat justifikasi fisik yaitu bahwa semua memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih kan gitu ya. Jadi dari semua semua entah kartu tadi atau dadu tadi kita memiliki interpretasi fisik muncul. Gitu. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Namun apabila tidak terdapat justifikasi ini, maka definisi klasik tidak akan banyak membantu. Ya. Jadi di sini ada kata terlepas dari ini ada justifikasi fisik. Jadi ini ya, ada justifikasi fisik. Jadi kemungkinan sama untuk terpilih, gitu ya. Oke. Nah, jadi saya mengatakan bahwa di sini apabila tidak terdapat justifikasi fisik ini, definisi klasik tidak akan banyak membantu kita memahami ya peluang tadi yang konteks ini ya dalam konteks definisi klasik. Nah, ada juga definisi frekuensi. Jadi apabila percobaan itu bisa kita lakukan secara berulang-ulang, gitu ya, maka kita bicarakan definisi peluang dari aspek frekuensi. Ya. Misalkan kita dapat melakukan perulangan atau replikasi dari suatu percobaan yang sama, ya. Kalau kita lakukan terus-menerus, andai kata kita bisa melakukan itu, ya, percobaan itu bisa melakukan tak beringah gitu ya. Tak beringah banyak sekali. Kita nggak tahu berapa tak beringah itu ya. Jadi suatu konsep yang menyatakan sangat besar gitu pada dasarnya ya. Kalau positif tak beringah. Ada juga negatif tak beringah, suatu yang sangat kecil. Oke. Dengan percobaan mendekati tak beringah, maka proporsi kejadian dari A itu menuju limit tertentu ya. Nah, peluang A ini kita definisikan sebagai limit ya. Jadi limit dari suatu kejadian yang kita lakukan secara terus-menerus. Oke, atau proporsi kejadian menuju limit tertentu. Nah, kalau kita lihat kembali pengambilan kartu tadi, ya pengambilan kartu remi tadi, kita melakukan banyak percobaan ya atau replikasi. Pada setiap percobaan proporsi munculnya kartu as itu kita catat ya. Nah, apabila kita lakukan secara terus-menerus, proporsi ini akan menuju limit 1/13 tadi. Jadi kalau yang awalnya kita bicara bahwa oh pasti 1/13 gitu karena ada 4 kartu as dan ada 52 jumlah elemen dari ruang sampel. Jadi pasti peluangnya 4 dibagi 13. Nah, itu kita tadi menggunakan definisi klasik. Nah, definisi frekuensi ini kalian melakukan percobaan ambil kartu dari sudut muka kartu misalnya ya. Kartu as atau apapun yang kalian ambil itu kalian catat. Jadi muncul proporsi munculnya itu dicatat kartu as. Catat berapa kali muncul as. Jadi misalkan
dari, setumpukan kartu ya, di sini ada kartu, katakanlah dalam suatu kotak yang ada kartunya di dalamnya sini. Ini ada kartu lah ya gitu, ada kartu tadi di-shuffle anggap aja kita ambil dari satu kotak aja nih kartu as, kartu, king, key dan lain-lain ya. Ini ada kartu ya, eee, misalnya ambil kartu katakanlah sebanyak 10.000 kali ya, 10.000 kali. Jadi ambil satu kartu ya, ambil kemudian tutup mata kembalikan kartu ke sini. Sekarang kartu apa yang muncul as. Apa namanya, kartu king, kartu queen atau apa gitu ya, terserah. Misalnya karena kita tertarik dengan munculnya kartu as, maka catat kartu as itu, ya. Maka nanti proporsi muncul ini akan mendekati limit ini, akan mendekati 1/13 gitu. Jadi kita lakukan terus-menerus ya, eee, sebanyak 10.000 kali nanti misalnya kan tidak hanya kartu as yang kita ambil ya, bisa jadi angka yang lain 2, 3, jadi 5, 9 gitu ya. Nanti catat semua proporsinya. Maka teorinya mengatakan bahwa ini akan menuju limit, mendekati mendekati, 1/13 ya, kalau kita lakukan secara terus-menerus. Nah, apakah ada orang yang melakukan itu? Ya ada dulu, tapi bukan percobaan kartu, tapi percobaan, pengambilan koin gitu ya. Jadi dulu, seorang seorang statistikawan, terkenal melakukan percobaan melemparkan koin sebanyak 10.000 dan mencatat proporsi kemunculan muka tadi ya, salah satu sisi uang tadi yang disebut muka atau head, itu muncul dalam proporsi yang mendekati setengah, jadi 0,5 lebih sekian-sekian gitu. Jadi mukanya muncul berapa kali, belakangnya muncul berapa kali dicatat, lalu dibagi 10.000 seperti itu, ya. Nah, definisi frekuensi itu banyaknya muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan gitu. Kalau tadi misalnya kita melakukan 10.000 kali, andai kata misalnya sekarang kalau kita bicara uang saja ya, mungkin munculnya misalnya muka munculnya 5.060 kali, maka itu akan dibagi dengan 10.000. Ini misalnya. Jadi peluang muka ya M misalnya ini, lakukan sebanyak ini ya, bagi 10.000 misalnya ya, seperti itu. Jadi ini akan mendekati 0,5, mendekati 0,5 kan, 0,06. Andai kata kita peroleh ini gitu ya, tentunya angka ini tidak pasti begini, bisa jadi kurang 4.000 sekian, tapi dari percobaan mendekati proporsinya, ya. Itu namanya definisi frekuensi. Jadi ada 2 sebenarnya definisi yang bisa digunakan dan lebih sering dalam soal-soal dalam kita membahas ini kita menggunakan definisi yang, klasik tadi, ya. Menugaskan peluang dengan mengatakan memiliki kesempatan yang sama gitu, ya. Sangat jarang ini karena ini harus dilakukan melalui suatu percobaan yang memiliki interpretasi frekuensi atau bisa dilakukan secara berulang, ya. Oke, seperti itu. Nah, kelemahannya adalah, kita tidak dapat melakukan percobaan dalam jumlah yang ya tak berhingga ini, karena sulit kita terjemahkan tak berhingga ini berapa sebenarnya, sampai sejumlah besar berapa, apakah cukup dengan 10.000 ini, atau misalnya 100.000 atau 1.000.000 atau berapa, atau 10 juta, 1 miliar kali atau berapa, itu kita tidak tahu, ya. Juga memiliki kelemahan karena tidak bisa melakukan percobaan dalam jumlah yang, tak berhingga gitu. Seperti jadi misalnya contoh yang tadi gitu ya, kita mau melakukan berapa kali ya, jadi, sulit.
sebenarnya, ada masalah lagi di situ gitu, ya. Tetapi di sini poinnya adalah nanti, asalkan kita bisa menugaskan atau memberikan nilai pada peluang, ya, asalkan ini bisa kita penuhi, ya, eee, menugaskan peluang A ini, maka itu kita bisa kita terima terlepas dari kekurangan itu ya. Karena nanti apapun definisi peluang yang digunakan itu semuanya ada masalahnya gitu ya. Ada satu lagi interpretasi atau definisi subjektif gitu ya, tapi kita tidak bahas di sini, ya, gitu. Oke, baik. Sebelum saya, berikan contoh, apakah ada pertanyaan dulu sampai sampai sejauh ini? Sampai itu dulu, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Oke. Baik, saya asumsikan belum ada barangkali ya? Ya, baik. Nah, tadi saya memberikan contoh apakah ada orang yang, melakukan percobaan, apa namanya, melemparkan uang dengan sebanyak atau koin tadi ya. Ini saya berikan contoh yang tadi saya sebut, Carl Person, saya salah tadi menyebut bukan Carl Person melakukan 10.000 kali, tapi John Carriage ya, yang Carl Person melakukan 24.000 kali ya. Oke. Jadi saya berikan contoh ya, jadi, seorang yang namanya Count Buffon yang hidup pada tahun 1707 sampai 1788 melakukan percobaan pelemparan koin sebanyak 4.040 kali ya, dan memperoleh banyaknya muka atau head tadi ada sebanyak 2.048 sehingga memperoleh proporsi. Nah, di sini proporsi yang diperoleh adalah 2.048 dibagi 4.040 sama dengan 0,5069 ya. Jadi mendekati proporsi setengah tadi ya, yang kita hitung kalau mukanya satu sisi kemudian ada belakang berarti hanya peluangnya setengah kan gitu. Jadi di sini diperoleh, 5.000, apa namanya, 0,5069. Kemudian Carl Person, bukan 10.000 ya, saya koreksi yang tadi, 24.000 kali, 24.000 kali, kemudian hasilnya adalah 12.012 muka, atau sekitar proporsinya kalau kita bagi itu 0,5005 gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi ada yang, orang ketiga itu John Carriage, melakukan pelemparan, ya seorang statistikawan asal Afrika Selatan, melakukan pelemparan koin sebanyak 10.000 kali, hasilnya 5.067 muka, dan kita peroleh proporsinya adalah ini, bagi ini tadi 0,56 ya, angka ini barangkali yang tadi 0,567 tadi ya, 10.000 ya, John Carriage, oke. Proporsi muka 0,506. Nah, apa yang kita bisa lihat dari 3 contoh ini ya, bahwa kalau kita lakukan andai kata kita bisa melakukan tak beringat, tapi tadi saya mengatakan tidak bisa dong, berapa sih tak beringat nggak tahu ya. Kita cukup puas dengan angka yang cukup besar ini ya, 10.000, 24 ya, mungkin lebih besar lagi kalau ada gitu ya. Nah, akan memperoleh ini. Nah, tetapi kalau kita ingin, kita bisa melakukan sebenarnya simulasi di komputer gitu untuk melakukan ini gitu ya. Nah, jadi apa dari ketiga ini proporsinya mendekati setengah, proporsi munculnya muka itu setengah ya, 0,5 gitu. Oke. Yang tadi sudah saya jadikan yang sebelumnya tadi menyatakan, aksiomatik ya, definisi matematika atau aksiomatik itu hanya menegaskan bahwa definisi yang tadi masing-masing bilangan itu positif, lebih besar atau sama dengan, lebih besar dari, 0, sebenarnya non negatif ya, jumlah bilangan tersebut adalah 1, jadi totalnya 1 dan, hanya itu yang kalau definisi aksiomatis. Tapi
bagaimana kita memberikan peluang atau menegaskan, bahwa peluang ini begini, atau memberikan atau menugaskan peluang itu melalui tadi ya, entah frekuensi atau yang definisi klasik. Jadi yang jelas, saya akan kembali karena ini sebagian yang penting, jadi kalau saat nanti ada suatu kasus tentang peluang, ini yang paling penting untuk diingat. Jadi saya, ya, jadi, eee, bahwa bahwa peluang ya, di ini ya. Jadi peluang dari, ini harus memenuhi ini, kemudian peluang ini satu, peluang, peluang himpunan kosong atau ini nol dan satu saling hindari bisa dijumlahkan, ya. Itu penegasannya yang penting. Jadi ini peluang A tidak boleh lebih dari satu, tidak boleh kurang dari nol. Oke oke, saya, eee, akan lanjutkan kalau ada pertanyaan silakan ya sambil ini ya, nanti stop saya, silakan lanjutkan. Nah, di sini kita bicara sebenarnya, eee, di sini kita bicara teknik pencacahan ya. Nah nah kalau tadi kita bicarakan konsep peluang seperti itu, kita bisa kembangkan lagi, ke konsep yang lebih luas, ya peluang untuk kejadian ya, kita kombinasikan dengan apa yang disebut sebagai teknik pencacahan atau penghitungan, atau disebut juga dengan, counting teknik dalam, matematika, yaitu teknik yang sudah kita kenal ya, mungkin sebagian, masih ingat ada permutasi, ada kombinasi kan. Nah, permutasi dan kombinasi itu adalah 2 teknik penghitungan dari, dalam peluang yang sering kita gunakan, ya. Apabila kita bertanya berapa banyak cara n objek berbeda disusun, kita menggunakan permutasi, ya. Contoh misal nanti kita berikan contoh, jadi permutasi didefinisikan sebagai ini, n PK ya, ada banyak simbol yang berbeda untuk menyatakan ini, tapi, ini salah satunya saja, n PK jadi permutasi K objek dari n objek, ya n didefinisikan sebagai n faktorial dibagi n dikurangi K faktorial. Dengan n faktorial definisinya adalah n kali n minus 1 kali n minus 2 dan seterusnya kali 2 sampai terakhir 1 ya, kali 2 kali 1. Dan, kita tahu bahwa definisi dari, nol faktorial itu adalah 1, ya. 1, 1 faktorial sama dengan 1. Dan faktorial tidak didefinisikan untuk bilangan negatif. Oke, ini yang perlu diingat. Sehingga 2 faktorial, nah ini nanti tidak sama dengan 1 ya, jadi 2 kali, 2 kali 1 gitu ya, 2 kali 1 nanti sama dengan 1, kali 2 atau 2 kali 1 sama dengan 2. Dan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sama dengan 6, ya, oke. Ya, jadi itu permutasi adalah, eee, banyak cara menyusun ke objek dari n objek. Sebagai contoh, cara menyusun kepanitiaan yang beranggotakan 3 orang, jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, yang terdiri dari 5 orang mahasiswa adalah misalnya, 5 permutasi 3. Jadi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, ya 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya, 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. 5 dikurangi 3, 2 faktorial sama dengan 2. Jadi totalnya sebanyak 60. Oke, kemudian ada kombinasi juga.
Nah, bedanya dengan kombinasi apa? Jadi kalau tadi kita tidak memperhatikan urutan, memperhatikan urutan, tetapi, kalau tidak memperhatikan urutan kita menggunakan kombinasi, ya. Jadi banyak kombinasi dari menyusun objek dari n objek berbeda adalah n, ya, n, ck seperti ini. Jadi sekali lagi ini hanya salah satu notasi yang bisa kita gunakan. Notasi lain sebenarnya banyak, jadi ada yang n-nya di atas, ada yang c, nk dan seterusnya. Jadi n faktorial, ya, per k faktorial dikali n minus k faktorial. Nah, pertanyaan tadi kenapa di sini kita menggunakan permutasi ya? Jadi di sini tentu saja orang yang menjadi sekretaris dan ketua itu kan hal yang berbeda ya. Jadi itu urutan diperhatikan. Jadi, orang yang terpilih menjadi ketua tidak mungkin sama dengan orang yang terpilih menjadi, ini. Jadi itu urutannya diperhatikan. Ketua pasti beda dengan yang menjadi bendahara, dan pula dengan sekretaris, ya. Kalau, kemudian orang kemudian, tanpa memperhatikan urutan kita akan peroleh kombinasi ini ya. Jadi, tidak memperhatikan urutan ya kita akan peroleh ini. Jadi, n faktorial dibagi k faktorial dikali n minus k. Nah, contoh cara memilih 3 orang dari 5 orang mahasiswa. Jadi, apa bedanya dengan yang ini tadi, ya. Kalau ini pasti berbeda ya, karena ketua, menjadi sekretaris, dan menjadi bendahara itu hal yang berbeda ya untuk satu orang. Tapi di sini kalau kita hanya mengatakan memilih 3 orang dari 5 orang mahasiswa, itu misalnya ya, saya pilih 3 dari kalian, misalnya 5 orang dari kalian gitu kan, entah A, B, C yang terpilih atau BCA atau CAB atau, ACB itu orangnya sama ya, karena hanya memilih 3 orang gitu ya. Tetapi kalau saya memilih 3 orang sebagai, di antara 5 orang sebagai ketua, bendahara, dan sekretaris misalnya itu pasti bukan kombinasi lagi karena berbeda kan. Seorang yang menjadi ketua, yang satunya menjadi sekretaris, yang satunya bendahara, ya entah A menjadi ketua, entah B menjadi ketua, kemudian C menjadi sekretaris, atau C menjadi bendahara, itu hal yang berbeda semua, ya. Jadi di sini, kalau tidak memperhatikan urutan hanya kombinasi 5 3, jadi ada 10. Jadi kalau jadi beda ini dan permutasi dan kombinasi jauh ya, ini, oke. Padahal mengambil 3 orang dari 5. Ya kalau hanya seperti itu pernyataannya, maka kita akan tidak memperhatikan urutan, ya kan, bisa kita hitung sebagai masalah kombinasi, oke. Nah, jadi dalam peluang kita bisa hitung peluang dari kejadian A dan B dan kita bisa nyatakan dalam himpunan ya. Jadi kalau ini adalah himpunan, eee, semesta gitu ya, tadi ruang sampel tadi, kejadian A, kejadian B gitu ya, maka peluang A atau B itu adalah peluang yang kita bisa arsir begini ya, A, kalau kita menggunakan diagram Venn gitu ya untuk mempermudah ilustrasi kita, peluang semua yang diarsir ya. Nah, tentu saja peluang A ditambah peluang B. Nah, di sini ada daerah yang diarsir 2 kali, yang di irisan ini A dan B atau A iris B. AB bisa ditulis begini, kalau kalian ingat A irisan B ini sama artinya ya, A irisan B gitu ya. Nah, ini sendiri A gabung B. Daerah yang diarsir semua ini A gabung B. Sehingga kalau kita hitung kejadian A atau B, bisa kita tulis peluang A gabung B, union atau gabung B, peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A diiris dengan B, gitu. Jadi kita bisa tulis ini sebagai ini, peluang AB atau ada yang nulis peluang A, B, oke? Peluang A, B. Jadi ditulis juga kalau dalam peluangnya A, B, meskipun ini, beberapa ini ya, kita lebih sering melihat A. Kalau sekarang kita hitung peluang AB, peluang dari A, ya.
Jadi kenapa dikurangi ini, karena ini sudah diarsir tadi 2 kali. Jadi, secara logika ini dong harusnya. Jadi kalau kita pecah, kalau ibaratkan ini ya, kalau kita bagi tadi, ya andaikan seperti ini ya, ini yang A tadi kan, ini yang A, ini yang B, ya. Jadi di sini kita lihat ini diarsir sekali, ini diarsir lagi, menjadi di irisan tadi ya. Jadi harus dikurangi dong satunya, kan kita kurangi satu sehingga menjadi kalau kita arsir penuh menjadi ini. Oke, biar fair jadi ini, kalau kita ini gabungan 3 area jadi yang ini, kita bisa anggap ini, kemudian irisannya sendiri tambah B. Jadi atau dengan cara lain ya, jadi, kalau kita anggap semacam, ini tadi, jadi ininya bulan sabit ya, kayak kalau kita kemudian bulan sabit yang ini, yang B, kemudian tambah, ini ya, kan ini penjumlahan dari ketiga ini atau karena kita sudah ngitung tadi, jadi 2 kali tadi sudah ini, sehingga dikurangi irisannya satu, jadi biar menjadi ini. Nah, oleh karena itu, A irisan B juga kita bisa hitung dari A gabung B kan. Jadi, A irisan B tinggal dibawa ke ini, dibawa ke sini, ini dibawa ke sini. Bisa dihitung dari 2 kejadian tadi gitu, ya, oke. Jadi kita bisa memanfaatkan sifat-sifat itu. Sebagai contoh, dalam pengambilan suatu kartu remi, kita akan menghitung peluang terambilnya kartu as atau jantung dan ya, karena ada kata "atau" ya, jadi union ya, as atau jantung. Ada kata "atau" di sini, oke. Jadi as, ada kata as, dan ada kartu jantung, oke. Jadi di sini, kita tahu bahwa jumlah kartu as ada 4, jantung juga ada berapa, 13 ya, jantung saja ya, jadi tidak as saja, jadi jantung, sehingga peluang as ditambah peluang kartu jantung. Nah, sekarang dikurangi as jantung ada apa tidak? Ada, ternyata ada satu kan as jantung. Jadi peluang B, sehingga peluang A gabung B, as atau jantung, tinggal dijumlahkan dikurangi irisannya. 4/52 plus 13/52 dikurangi 4/52 ya. Jadi 16/52 ya, sama dengan 4/13. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kejadian ini tidak bertemu, maka kita mempunyai kejadian yang disebut, kejadian saling hindar atau mutually eksklusif ya, karena, eee, tidak tidak memiliki irisan lah pada dasarnya gitu ya. Jadi suatu kejadian, contohnya adalah jika A adalah, eee, kejadian, terambilnya kartu as dan B adalah kejadian terambilnya kartu raja, maka peluang kartu as atau kartu raja atau king ya, adalah peluang A yaitu as ya, dan B yaitu, raja, tinggal kita jumlahkan aja. Kenapa tidak dikurangi A irisan B ya, karena A irisan B, as dan raja tidak ada kartu as raja gitu ya, tidak ada. Oke, jadi itu nol peluangnya. Ya peluang A irisan, B, jadi as yang juga raja itu tidak ada. Ya, menjadi berapa? 4/52 ditambah 4/52, sama dengan 8/52 sama dengan 2/13. Oke, jadi ini.
Ya, jadi ada sebanyak 2/13. Oke, baik, saya akan akhiri dulu materi ini, mungkin saya akan, memberikan sedikit demonstrasi untuk ini ya, berhubungan dengan tugas juga mungkin ada sesuatu yang, kurang jelas atau apa, saya akan demokan beberapa ya, biar jelas dengan tugasnya. Oke, saya eee, aduh, oke, saya stop sharing dulu. Baik, eee, ya, kita akan ya, kita akan mencoba mencari data ya, saya ingin, biar beberapa hal dalam tugas itu sedikit lebih jelas ya. Jadi misalkan saya ambil data dari, misalnya data data Semarang ya, data curah hujan misalnya ya, di Denpasar. Oke, eee, ya saya ambil oke ini misalnya ada Balai Denpasar BMKG ya, mudah-mudahan ada datanya. Oke, data bulan, oh, oke sepertinya tidak spesifik ini. Oke saya cari yang lain saja, cari yang oh ini sudah ya, oke ya, rata-rata oke ada curah hujannya mana ini? Curah eee, presipitasi biasanya atau oke. Nah ini sepertinya, ya atau bisa diunduh apa enggak ini? Oke, ini ada data tapi bisa di ini enggak ya? Oke ini sedikit, iya saya ambil ini aja. Oke mungkin sangat, oke ternyata tidak di BPS ada enggak ya? Ya mungkin dari BPS ada. Oh tidak sebanyak yang saya oke, memang agak sedikit tantangan ya, entar dulu, mmm, apakah di sini ada apa sama saja yang tadi? Nah ini ada data tapi bisa ambil ya, itu tidak ada linknya. Oh ini tapi dinamis datanya, oke. Oke saya ambil data, eee, data ini saja, mmm,
Oke, data lain aja, data pengangguran mungkin ya, pengguna internet mungkin. Oke lah, apa aja boleh. Jadi tidak masalah ya nanti kalian menggunakan, ini ada data box, pengguna internet Indonesia sebanyak peringkat ketiga. Oke, mudah-mudahan ada datanya. Unduh Excel. Oke, ini ada Excel. Mudah-mudahan bisa diakses tanpa harus ini sign up. Oke, data saya oke, saya buat folder misalnya Satcom F, ya, F-nya untuk farmasi ya. Oke, saya di sini. Jadi saya taruh di sini ya, data pengguna internet. Oke. Oke. Saya buka data yang tadi. Oh, baik, tidak apa-apa, hanya data ini semuanya. Oke, data ya, saya Excel. Oke, ini mungkin data pengguna internet ada beberapa. Ini contoh ini aja ya. Jadi ada di Tiongkok, India, Indonesia, Jepang, Bangladesh, Pakistan, Filipina, Vietnam, ya berapa negara gitu. Oke lah, ya, ini hanya mengilustrasikan penggunaannya aja ya. Jadi ini cara yang paling sederhana. Jadi tugas ini saya mengharapkan yang paling sederhana, yang paling mudah gitu ya. Jadi ini kalian copy datanya ya, copy dari Excel atau apapun itu ya, copy. Kemudian eee tempel di notepad ya. Nah, ini misalnya yang sudah saya kopas, eee, saya simpan. Tadi saya namakan Statcom ya. Oke, di sini Statcom, internet gitu ya. Bisa namakan internet saja datanya. Oke, jadi ini data ini nanti kalian, apa nih, unggah dalam apa namanya, jadikan satu dalam zip nanti ya. Jadi oke, sekarang saya buka R. Oke, saya buka R. Nah, saya akan share dulu R saya. Oke, ini R-nya. Saya akan perbesar lagi dikit biar oke, clear screen dulu, clear console ya. Oke, tadi saya membuat folder, jadi saya sarankan kalian kerja di sini saja. Jadi file, ini yang saya perlukan nanti kalian untuk kompos, new script ya, ini. Nah, di sini, kalian bisa baca panduan, tapi saya akan setting, working directory ya, working directory. Nah, di sini ini perintah yang nanti kalian, set wd dulu. Tadi saya buat di D, ya kalau kalian menggunakan Windows bisa double slash begini, set wd, start COMF tadi ya, itu saja. Ini ya, tinggal run, kemudian cek apakah kita sudah berada di situ, cek apakah kita sudah berada pada working directory yang yang sesuai di get.wd gitu ya. Oke. Nah, sudah di situ. Kemudian hapus semua objek karena kalian mau mengerjakan ini semua objek. Oke, di sini kita hapus di menu file ada ini. Nah, untuk saat ini kita hapus semua dulu karena kita belum menggunakan untuk tugas berikutnya barangkali atau keperluan lainnya. Hapus, yes. Oke, sudah.
Jadi kalian bisa copy ini, kalau tidak mau saya tidak mau terlalu banyak kalian complicated, hanya untuk tugas kalian aja yang perlu ya. Jadi ini kalian bisa ini nanti. Kemudian lihat objek yang ada. Jadi, ls seperti ini. Oke, sudah kosong ya, sudah karakter 0 berarti tidak ada objek. Oke, sekarang memasukkan data. Nah, memasukkan data, jadi kalian bisa baca contoh yang praktikum ya. Saya menggunakan namanya internet. Nah, di sini karena datanya tadi sangat sederhana, jadi ubah hanya jadi yang ini ya data ini apa namanya? Ya data yang ini ya. Data dalam notepad ini R akan membaca dari kiri ke kanan, atas bawah. Jadi kalau hanya dalam satu begini saja, R akan membaca dari atas bawah begini. Oke. Sorry. Baik, ini dari atas ke bawah ya. Jadi tinggal kita scan sekarang internet, scan ya, gunakan perintah scan. Jadi kurung buka kurung tutup, berikan tanda petik 2, jadi namanya internet.txt. Oke, scan. Nah, di sini ada read 10 item. Kalau tidak ada masalah, maka tidak akan ada warning atau tidak ada pesan error. Nah, kita lihat di sini ada 10 data ya. Ini ya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi kalian nggak usah cek nanti kalau datanya ribuan gitu ya, tidak usah dicek. Tapi pastikan aja begini, bagaimana kita tahu bahwa data pertama dan data terakhir sesuai dengan yang kita minta. Jadi kita bisa ketik ini di sini, coba ketik head internet, ya, head internet. Ini data awalnya. Nah, karena hanya sedikit, jadi beberapa ditampilkan. Sudah kemudian yang bagian akhir semuanya add cell internet. Jadi data terakhir akan ditampilkan juga. Gitu ya. Tapi karena sedikit jadi biasanya ini menampilkan defaultnya 6 data biasanya. Jadi itu untuk mengecek ya. 6 data terakhir, data paling awal ya, mungkin akhir. Jadi untuk mengecek aja benar apa enggak datanya, gitu ya. Oke, nah dari sini kalian bisa menghitung apa sekarang ya, min. Contoh saya contohkan tidak banyak ya, jadi kalian bisa ikuti. Min, misalnya internet ya. Dari sini. Ya tentu saja kalian boleh melakukan ini ya. Internet begini boleh. Cuma yang saya perlukan nanti kalian simpan file ini ya. Ini yang kalian simpan nanti kalian namakan misalnya nanti simpan di sini nama scriptnya adalah name kalian. Jadi 1 2 3 sorry. 21 misalnya 1 2 3 4 5 6 ya. Kalian berikan nama 789 ya. Tugas 1 PR ya. PR apa sesuaikan dengan yang saya berikan. PR 01. Ini nanti ada otomatis. Oke, seperti ini. Oke, sudah gitu jadi kalian lakukan yang lain. Nah, ada satu hal yang tidak saya bahas dulu di ini ya, di modus barangkali ya. Nanti kita bisa menggunakan fungsi jadi cari di sini ya. Saya akan ini ya. Nah, karena di sini modus itu menjadi agak tidak relevan, kadang tidak sesuai ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah jadi ada fungsi, jadi kalian bisa ini ya, kita copy aja, ini ada get mode. Jadi kita ambil dulu copy. Jadi ini kalian bisa gunakan untuk menghitung modus nanti ya. Hitung modus. Nah, oke, ini hanya sumber saja untuk pengingat saja bahwa kita mengambil ini ya. Kemudian ini komentar ya, ini nanti saya copy get mode.
sini ada get mode. Jadi ini get mode ya. Jalankan dulu ini. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau ada modus karena muncul get mode internet datanya tadi ya. Kalau ada modus. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya tentu saja kalian bisa melakukan perintah yang lain ya. Jadi kalau kita lihat coba kita lihat stem dulu, stem net. Oke. Stem lihat batang diagram batang daun. Nah, tentu saja di sini mungkin tidak banyak membantu. Kita lihat dulu dot chart barangkali ya. Dot chart internet. Kalau modus pasti akan muncul lebih dari satu kan gitu. Nah, di sini tidak ada muncul lebih dari satu sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya ya tidak ada modus sebenarnya gitu ya. Dan ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan memang untuk menghitung modus. Tapi masalahnya kalau hanya ada lebih dari satu kan gitu. Tapi di sini masalahnya semuanya hanya ada sekali ya. Kalau kita lihat lagi datanya internet ya tidak ada yang lebih muncul dari satu. Nah, yang di sini modus ini yang diambil ini adalah nilai yang paling tinggi itu yang diambil ya. Jadi tapi untuk data kalian saya tidak berasumsi hanya ada satu begini, tapi mungkin aja ada lebih gitu ya. Jadi kalau kita buat data, misalnya data dummy, saya namakan data dummy atau dummy saja. Misalnya datanya begini, ini cara masukkan data tapi dengan jumlah sangat sedikit, 1, misalnya 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5 gitu misalnya ya. Get mode dummy, ya seperti ini. Maka 4 bisa muncul, tetapi coba sekarang kita ubah dummy-nya menjadi ini ya. Jadi get mode 2, padahal tidak mesti 2 kan? Gitu, get mode 2, 3, 4, ada berapa modusnya ini? Apakah 3 atau berapa? Jadi sulit gitu. Ya, jadi makanya modus tidak akan selalu digunakan sebenarnya dalam statistika deskriptif terutama ya. Jadi min median, tapi di tugas memang saya suruh ya. Jadi kalian gunakan nanti ini ya. Nah, untuk yang lain ya, untuk yang membuat diagram batang dan diagram lingkaran atau pie chart dan ini, jadi ada di sini di materi yang saya posting ke kalian itu ya bisa digunakan ya. Jadi saya berikan contoh aja biar jelas. Eee, ya barangkali ini yang sempat saya posting ke kalian. Jadi ada di situ ya di sini ya. Ya di sini bisa kalian coba-coba, yang untuk ya ini memang materi lama tapi isinya bisa di ini ya, sama saja sebenarnya, cuma ada beberapa yang saya ini memang tidak pakai karena tidak ada praktikum jadi tidak usah dibahas. Oke, di sini ya, oke di sini misalnya, jadi, intinya kalau misalnya membuat obat antidepresan dan seterusnya, jadi kategori kalian hitung dulu ya ada berapa banyak kategori, jadi ini misalnya bisa dibuat seperti ini. Ya kopas saja di sini. Buat diagram.
Oke, jadi saya tidak perlu yang tanda ini ya masalahnya. Jadi nanti saya harap yang script-nya yang begini. Ya, oke. Oke. Jadi ada 4 dan 7% A, B, dan jumlahnya ada sebanyak A sebanyak 60, B 50 dan 55. Oke, rep eee, itu mengulang ya, misalnya saya berikan 2, mengurang angka 1 sebanyak misalnya 5 kali rep ya. 1 akan diulang sebanyak apa. Kalau kita balik 5, 1 berarti hanya 1, 5 saja gitu. Jadi yang diulang itu berapa, apa, kemudian banyaknya berapa. Jadi kalian bisa ketik ini ya, help rep kalau ingin tahu. Oke, seperti ini. Ya, nanti akan memunculkan, Windows yang ada, isi keterangannya tentang replikasi ya. Mungkin ya saya minta waktu sedikit lagi ya, mungkin kalian akan ada kuliah sebentar aja, biar biar jelas untuk tugas. Oke, seperti ini. Jadi di sini akan ada, penjelasan untuk perintah rep tadi, yang kita lakukan tadi ini, yang, rep replicates the value in X. It's a generic function and internal default method is oke. Ini jadi apa yang diulang berapa kali gitu ya. Jadi itu kita gunakan nanti. Jadi misalnya saya gunakan sekarang contoh yang obat antidepresan, ada sebanyak 60, jadi tinggal saya namakan begini. Oke, tinggal saya run, kemudian obat antidepresan C, nah digabung C itu menggabung ketiganya, seperti ini. Nah tabel, ini akan dijadikan bentuk tabel sehingga saya memperoleh kalau kita ini, kita run, nah ini yang 60, kita perlukan ini dalam 1, 2, 3 kategori. Nah, sehingga diagram, lingkaran kita bisa hitung, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal beri label A, B, C gitu ya. Names tabel, ini gunanya names tabel antidepresan ini, pi misalnya ini, oke. Nah, untuk contoh misalnya, contoh yes no dalam contoh itu ya yang, ini bisa kita ubah misalnya kalian, namakan di sini contoh ya, nanti setelah mirip dengan cara ini kerja hitung dulu yes no-nya berapa, ini tentu saja ada 2 ya. Ini contoh juga ya, misalnya saya ganti dengan ya yes atau ya, tidak Mohon misalnya. maaf menyela, Pak. Ya, Untuk waktunya sudah habis, Pak. iya 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 Soalnya iya setelah iya. ini, Oke oke oke, saya minta sedikit aja biar kalian jelas ya, sudah selesai oh, kok ini aja. baik, Oke, Pak. jadi Maaf, seperti Pak. ini nanti kalian, ikuti ini saja ya, ikuti ini saja sudah, nanti ini yang untuk yang, data ini ya, yang ada ragu-ragu apa namanya, yang data yang ada Excel-nya itu, ya. Untuk memasukkan itu nanti, apa namanya, saya perlu ngasih tahu mungkin dalam video aja, ya. Nah, saya akan tutup dulu ini, ya. Jadi kalian ingat ini, perhatikan baik-baik ya, ini, kalian nanti bisa simpan gambar ini dengan ini ya, save as ini gambarnya apa, terserah BMP, PNG ya, atau PNG atau JPEG terserah, nanti tempel di Word-nya ya. Close dulu. Ini jangan lupa disimpan, save. Yes, ya, simpan tadi. Kemudian ini waktu kalian akan mengexit save workspace image, yes. Nah, nanti yang kalian upload, ya, untuk yang kalian upload, nanti yang ada tadi, apa namanya, yang ini. Oke, saya, sedikit aja, karena ini biar tidak ini, apa namanya, mana tadi, di start conf-nya tadi, start conf. Nah, nanti di sini, nah, saya akan share satu lagi, nanti ini, nanti ada 3 file ini, rdata, script, dan data, yang sudah jadi teks. Ini kalian nanti zip ya, atau rar dalam plus jawaban, ini ya, ini di zip, jadikan satu, harus ada ini.
AirData, script, dan data. Oke, ini contoh saja ya, contoh data apapun nanti. Ini script kalian, namakan ini atau terserah. Yang penting ini dalam satu folder ya. Saya bisa run sehingga saya tahu, oh kalian bisa, udah. Gitu. Udah. Baik, saya rasa itu saja ya. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya stop sharing dulu karena sudah lebih waktunya ya. Jadi hanya untuk memperjelas saja ya untuk kalian. Nanti kalau ada mungkin untuk yang memasukkan data dari Excel itu nanti saya berikan sedikit video tutorial. Ya, baik. Saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih karena ada kuliah kalian pastinya ya. Terima kasih. Saya akan end aja meetingnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.